Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan analisis tren PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul tahun 2015 sampai 2019. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Citra dan bersama teman saya ada Rizka Nawangsi, Rizky Nurul Arifah, Romdona Zaimatul, dan Salma Nur Azizah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada Rizka. Baik, untuk yang pertama kita menganalisis pada pos aset. Data angka pos aset PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul pada tahun 2015 sampai 2019 dalam jutaan rupiah. Aset lancar di tahun 2015 sebesar 1.707.439, di tahun 2016 Rp1.794.125, di tahun 2017 Rp1.628.901, di tahun 2018 Rp1.543.597, dan di tahun 2019-nya sebesar Rp1.716.235. Dan untuk akun aset tidak lancarnya di tahun 2015 itu sebesar Rp1.088.672, di tahun 2016 Rp1.193.489, 2017-nya Rp1.529.297, dan untuk tahun 2018 itu sebesar Rp1.794.031, di tahun 2019-nya sebesar Rp1.820.663. Untuk tren angka pos aset PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul tahun 2015 sampai 2019 pada akun aset lancarnya di 2015 ini sebagai tahun dasarnya jadi 100%, di 2016 menjadi 105%, tahun 2017-nya menjadi 95%, tahun 2018 menjadi 90%, dan tahun 2019-nya menjadi 100,5%. Untuk akun aset tidak lancarnya di tahun 2015 sebesar 100%, 2016-nya 110%, 2017 140%, 2018 165%, dan di 2019 sebesar 147%. Ini untuk grafiknya, analisis tren pos aset PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul tahun 2015 sampai 2019. Pada akun aset lancarnya ditunjukkan oleh grafik yang berwarna biru, tahun 2015 100%, di tahun 2016-nya naik sedikit menjadi 105%, di tahun 2017-nya turun menjadi 95%, di tahun 2018-nya turun lagi menjadi 90%, dan di tahun 2019 naik menjadi 100,5%. Nah, penurunan dari tahun 2016 sampai 2018 ini disebabkan oleh adanya penurunan aset, penurunan kas dan setara kas, dan juga penurunan persediaan. Untuk akun aset tidak lancarnya ditunjukkan oleh grafik yang berwarna orange di tahun 2015 100%, 2016-nya naik sedikit menjadi 110%, 2017 naik lagi menjadi 140%, di 2018-nya naik menjadi 165%, dan di 2019-nya naik lagi menjadi 147%. Nah, kenaikan aset tidak lancar dari tahun ke tahun ini disebabkan oleh adanya pembangunan fasilitas produksi baru. Data angka pos liabilitas PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul TBK pada tahun 2018 sampai 2019.
dalam jutaan rupiah. Pada akun liabilitas jangka pendek tahun 2015 sebesar Rp184.060, pada tahun 2016 Rp215.686, 2017 Rp208.507, 2018 Rp368.380, 2019 Rp416.211, dan pada akun liabilitas jangka panjang pada tahun 2015 sebesar Rp13.737, tahun 2016 sebesar Rp14.043, 2017 sebesar Rp53.826, pada tahun 2018 sebesar Rp66.634, pada tahun 2019 sebesar Rp55.980. Tren angka pos liabilitas PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2015 sampai 2019. Pada akun liabilitas jangka pendek tahun 2015 100%, 2016 117%, 2017 113%, tahun 2018 200%, tahun 2019 226%. Dan akun liabilitas jangka panjang 2015 100%, 2016 102%, 2017 392%, 2018 485%, dan 2019 407%. Grafik analisis tren pos aset PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2015 sampai 2019. Pada liabilitas jangka panjang pada grafik di atas itu berwarna orange pada tahun 2016 dan 2016 itu stabil, kemudian pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan. Terus di tahun 2017 ke 2018 itu liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan yang signifikan yang dikarenakan naiknya liabilitas kerja karyawan. Kemudian pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Pada akun liabilitas jangka panjang pada grafik warna biru itu di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan, dan pada tahun 2016 ke 2017 juga mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2017, 2018, dan 2019 liabilitas jangka panjang itu juga disebabkan oleh utang usaha dan beban akrual. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu pada data angka pos laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2015 sampai tahun 2019 dalam jutaan rupiah. Pada akun aset pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.796.111. Pada tahun 2016 sebesar Rp2.987.614. Pada tanggal 2017 sebesar Rp3.158.198. Pada tanggal 2018 sebesar Rp3.337.628. Dan pada tanggal 2019 yaitu sebesar Rp3.536.898. Kemudian pada akun liabilitas pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp197.797. Pada tahun 2016 sebesar
Rp229.729. Kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp470.840. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp435.014. Kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp472.191. Selanjutnya pada akun ekuitas, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp2.598.314. Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp2.757.885. Kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp2.895.865. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp2.902.614. Dan kemudian pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.064.707. Selanjutnya pada akun penjualan pada tahun 2015 sebesar Rp2.218.536. 2016 sebesar Rp2.561.806. Kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp2.573.840. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp2.763.292. Dan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.067.434. Selanjutnya pada akun laba bruto pada tahun 2015 sebesar Rp883.365 dan pada tahun 2016 sebesar Rp1.067.664 dan pada tahun 2017 sebesar Rp1.184.701 dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.424.391 dan pada tahun 2019 sebesar Rp1.080.564. Kemudian pada akun laba neto, yaitu pada tahun 2015 sebesar Kemudian pada akun laba neto, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp437.475. Pada tahun 2016 sebesar Rp480.525. Dan kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp533.799. Dan kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp633.849. Pada tahun 2019 sebesar Rp807.689. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Zaim. Untuk yang selanjutnya adalah tren angka pos laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul TBK tahun 2015 sampai 2019. Untuk pos dalam laporan keuangan yang pertama adalah aset. Pada tahun 2015 yaitu 100%, pada tahun 2016 107%, pada tahun 2017 113%, untuk tahun 2018 119%, untuk tahun 2019 adalah 126%. Untuk pos yang kedua yaitu liabilitas, pada tahun 2015 100%, pada tahun 2016 yaitu 116%, pada tahun 2017 yaitu 238%, pada tahun 2018 yaitu 220%, dan pada tahun 2019 yaitu 239%. Untuk laporan pos yang ketiga yaitu ekuitas, pada tahun 2015 yaitu sebesar 100%, untuk tahun 2016 106%, untuk tahun 2017 yaitu 111%, untuk tahun 2018 112%, untuk tahun 2019 yaitu 118%. Untuk pos yang keempat yaitu penjualan, pada tahun 2015 yaitu 100%, untuk tahun 2016 yaitu 115%,
Untuk tahun 2017 yaitu 116%, untuk tahun 2018 yaitu 125%, untuk tahun 2019 yaitu 138%. Untuk pos yang kelima yaitu laba bruto pada tahun 2015 100%, pada tahun 2016 yaitu 121%, pada tahun 2017 yaitu 134%, pada tahun 2018 yaitu 161%, pada tahun 2019 yaitu 190%. Dan untuk pos dalam laporan keuangan yang terakhir adalah laba neto pada tahun 2015 yaitu 100%, pada tahun 2016 yaitu 110%, pada tahun 2017 yaitu 122%, pada tahun 2018 152%, dan pada tahun 2019 adalah 185%. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka Nawangsih. Untuk selanjutnya adalah grafik analisis tren PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Untuk asetnya, dari pos aset ditunjukkan dengan grafik berwarna biru muda. Di tahun 2015 sampai 2016-nya ini masih stabil. Ada kenaikan sedikit tapi masih stabil. Di tahun 2017-nya naik sedikit lagi, tahun 2018 naik lagi, dan tahun 2019 pun naik lagi. Untuk pos liabilitasnya ditunjukkan oleh grafik yang berwarna oranye di sini dari tahun 2015 ke tahun 2016. Di tahun 2016 ini mengalami sedikit kenaikan. Nah, di tahun 17-nya ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu dikarenakan karena adanya peningkatan dari akun utang usaha, beban akrual, utang pajak, dan juga liabilitas kerja karyawan. Di tahun 2018-nya mengalami penurunan, dan di tahun 2019-nya mengalami kenaikan lagi. Untuk pos ekuitas ditunjukkan dengan grafik yang berwarna abu-abu. Di sini 2015 ke tahun 2016-nya naik sedikit tapi masih bisa belum signifikan. Di tahun 2017-nya naik lagi, tahun 2018-nya naik lagi, dan di tahun 2019-nya naik lagi. Berarti modal yang dikeluarkan oleh perusahaan itu cukup besar. Untuk pos penjualan ditunjukkan oleh grafik yang berwarna kuning, di mana pada tahun 2015-nya, ke tahun 2016-nya naik sedikit, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sedikit, dan di tahun 2018-nya naik lagi, dan di tahun 2019-nya juga naik lagi. Untuk laba bruto ditunjukkan oleh grafik yang berwarna biru tua. Di sini dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan terus. Dan untuk pos laba neto ditunjukkan oleh grafik yang berwarna hijau. Di sini dari tahun 2015 sampai 2019-nya itu mengalami kenaikan. Nah, untuk tahun 2017 ke tahun 2018 itu naiknya sangat signifikan. Tahun 2018 ke tahun 2019-nya pun mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berarti di mana ini kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja dari perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul ini sangat bagus. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Demikianlah presentasi tentang analisis tren PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul tahun 2015 sampai 2019 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam berucap kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.